Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kalista dan saya Clarissa. Kami dari Gereja GBI MPI Rayon 15 Palembang. Kami sudah siap untuk beribadah. Pasti kalian juga kan? Ayo kita berdoa dulu sebelum beribadah. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Tuhan berkati ibadah kami ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Aku kurang kenceng. Apa kabarnya? Luar biasa. Ayo yang siap untuk sekolah minggu, semuanya Kak Angel undang untuk bangkit berdiri. Oke. Jangan ada yang main lagi ya. Jangan ada yang masih guling. Kak Angel lihat ada yang masih guling. Ayo berdiri. Pasukan Kristus siap gerak. Yang siap untuk muji-muji Tuhan, coba tepuk tangannya sama-sama yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Yang mengajar dan menopang, tiada lelah. tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Pegang perutnya dong. Selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangi lagu ini dari awal ya. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Sama-sama katakan tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, Yang selalu selalu Apa? mencukupkan akan segalanya. lompat sama-sama dong. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Sama-sama. timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, Sekali lagi.
Oke, yang siap coba tangan lagi dong. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Walau apa? walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Asik. Sekali lagi ya adik-adik ya. Kita ulangin lagu ini dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tangannya sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Sama-sama katakan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi sama-sama katakan dengan loncatan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Sama-sama katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Oke. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Tapi jangan guling ya. Duduk kembali. Lipat tangannya. Tutup matanya. Sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita siapin hati kita untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Ikutin kakak doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kalau Tuhan boleh, terus jaga kami, Walau sekarang, teman-teman kami, mungkin sedang sakit, tapi terima kasih. Kalau Tuhan boleh, terus jaga kami. Kita naikin penyembahan ini ya adik-adik ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu
kita naikin lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Angkat tanganmu adik-adik. Wah, Kulihat kebaikanmu ingat kebaikan Tuhan. tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Setia. Sekali lagi kita naikkan lagu ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Setia. Adik-adik boleh bangkit berdiri sambil angkat tanganmu, katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Mari adik-adik, ingat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah mati buat adik-adik, buat kakak. Dia sudah serahkan nyawanya buat adik-adik di atas kayu salib. Itu tanda kasihnya yang besar buat kita. Mari naikkan ini sekali lagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi, hanya adik-adik saja katakan. Tuhan Yesus, lihat adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan. Mereka katakan mereka akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Mereka akan tetap terus setia
setia. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari datang pada Tuhan Yesus adik-adik. Dia ada. Kakak merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Hadirat Tuhan yang sama adik-adik rasakan di rumah adik-adik masing-masing. Mari sembah. Tutup matanya. Datang kepada Tuhan Yesus. Sembah Dia. Jamah setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online ini ya. Jamah dengan kasih. Oh kami ingin mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu. Oh Ralamaya Shandaya. Terima kasih. Terima kasih. Ralamaya Shandaya. Setiap adik-adik ya, sentuh hati adik-adik, peluk adik-adik ya Tuhan Yesus. Oh Ralamaya Shandaya, ya Ralamaya Shandaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk urapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik buat kami. Kami ingin lebih lagi mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami akan terus tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu, untuk jamahan-Mu. Kau sudah segarkan kami. Kau sudah segarkan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah kehadiran-Mu itu ya Tuhan tetap terus ada dalam hidup kami. Dan juga hidup adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami di masa kami masih kecil ini ya Tuhan. Untuk kami mau belajar bersama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk dengar-dengaran akan Engkau. Urapi setiap kami. Urapi telinga kami. Untuk kami dengar-dengaran ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama setiap kita katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kak Daniel percaya adik-adik semangat.
untuk mengikuti ibadah ini. Nah, adik-adik, Kak Daniel ingin perkenalkan nama kakak dulu nih. Nama kakak yang tadi sudah kakak sebutin, namanya Kak Daniel. Siapa adik-adik? Iya, Kak Daniel. Iya. Nah, cukup perkenalannya. Hari ini adik-adik masih ingat tahun apa? Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa sih itu integritas adik-adik? Apa yang ada di hati, apalagi apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perkataan, dan yang kita lakukan apa? Harus sesuai dengan firman Tuhan. Ulang. Tahun ini adalah tahun apa adik-adik? Tahun integritas. Integritas itu apa? Apa yang ada di hati, di pikiran, di perkataan, yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada ayat emasnya dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya, kita akan dengarkan, minta tolong Kak Angel untuk membacakannya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalaupun adik-adik masih kecil, iya, di hati, baik di pikiran, apa yang diperkatakan dan yang dilakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di situ harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Kak Daniel percaya adik-adik bisa melakukannya di tahun integritas. Hari ini adik-adik, kakak akan cerita tentang firman Tuhan, judulnya Selesaikan Tugasku. Siapa yang di sini selalu rajin menyelesaikan setiap tugas yang diberikan? Coba lambaikan tangannya. Oh iya, ada ternyata. Nah, adik-adik, siapa yang di sini waktu sekolah, ya kan sekarang kan sudah mulai masuk kan sekolah. Nah, diberikan tugas dari gurunya atau tugas dari guru lesnya. Apa yang dipersiapkan adik-adik? Ya, buku. Terus apa lagi? Alat-alat tulis, buku pelajaran. Dan juga yang pertama harus tetap semangat adik-adik. Untuk apa? Menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Iya. Nah, coba perhatikan gambar ini adik-adik. Ada 2 polisi. Apa sih tugasnya polisi adik-adik? Iya, kata anak kakak, tugasnya polisi nangkapin penjahat, Pak. Nah, sebelum polisi ini nangkapin penjahat, dia dikasih tugas adik-adik. Dikasih tugas, namanya surat tugas. Surat tugas untuk penangkapan. Lalu diperlengkapi polisi ini. Diperlengkapi dengan senjata. Diperlengkapi juga dengan pentungan adik-adik. Kalau penjahat ini nakal, mau kabur. Lalu diperlengkapi apa lagi? Diperlengkapi dengan borgol adik-adik.
Ya, jadi setiap polisi diberikan surat tugas. Adik-adik, pagi hari ini Kak Daniel akan cerita dari Alkitab mengenai seorang tokoh yang diberikan tugas adik-adik dari Tuhan Yesus. Yuk kita saksikan tugas apa sih yang diberikan oleh tokoh ini. Selamat menyaksikan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Adik-adik, tadi siapa yang memperhatikan film cerita tadi? Jangan-jangan ada yang selonjoran nontonnya. Jangan-jangan ada yang masih main-main sama adiknya. Tidak serius tadi nontonnya. Nah, Kak Daniel coba ulang ceritanya. Petrus pada waktu itu sedang berkeliling adik-adik. Berkeliling di daerah Lida. Di situ ada seorang yang bernama Eneas yang sedang sakit lumpuh. Berapa lama adik-adik? Ya 8 tahun. Lalu Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan kamu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Eneas sembuh seketika. Lalu di Yope ada seorang yang bernama Tabita. Dorcas ini
suka menjahit pakaian adik-adik. Jadi teman-temannya Dorcas di Yope sedih karena Tabita sudah meninggal. Lalu diutuslah untuk menemui Petrus karena Yope itu dekat dengan Lida. Lalu Petrus datang ke Yope, lalu Petrus berdoa adik-adik. Petrus berlutut dan berdoa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Petrus berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita bangkit. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita tadi, untuk apa sih Tuhan memberikan kita kuasa adik-adik? Petrus yang bisa menyembuhkan, memakai nama Yesus Kristus. Hei Eneas, Yesus Kristus yang menyembuhkan kamu. Lalu Petrus yang berdoa berkata, hei Tabita, bangkitlah. Untuk apa? Tuhan memberikan kita kuasanya. Masih ingat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adik-adik? Yuk Kak Daniel ajak sama-sama kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, coba berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, haleluya. Nah, ternyata adik-adik, untuk apa sih Tuhan Yesus memberikan kita kuasanya? Supaya adik-adik dan kakak menjadi apa? Saksi. Menjadi apa? Saksi. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, Petrus adik-adik diperlengkapi dengan kuasa ini. Diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Masih ingat adik-adik? Waktu Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi waktu di Yerusalem? Iya, Petrus berkhotbah. Waktu Petrus berkhotbah, berapa orang yang diselamatkan adik-adik? Siapa yang masih ingat? Iya, 3.000 orang diselamatkan. Terus dari Yerusalem, Petrus terus melayani, Petrus terus menunaikan tugas panggilannya sampai di Lida. Di Lida, Petrus menyembuhkan seorang yang bernama siapa tadi? Eneas. Eneas disembuhkan dan orang-orang di sekitarnya juga menceritakan tentang kejadian tersebut adik-adik. Bahwa Eneas yang sudah 8 tahun sakit lumpuhnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat kuasa Roh Kudus. Nah, dan Petrus membangkitkan, waktu Petrus berdoa, Tabita dibangkitkan adik-adik. Nah, Kak, mungkin adik-adik bertanya, Kak, gimana Kak caranya supaya saya bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Nah, adik-adik bisa minta kepada Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus itu adalah seorang penolong. Yuk kita lihat, kita baca. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus akan berikan adik-adik dan kakak seorang apa? Penolong. Jadi adik-adik dari yang kecil sampai yang sudah dewasa bisa dipakai untuk menyelesaikan tugas panggilan. Karena tadi Kisah 1 ayat 8 berkata apa? Kamu akan menjadi saksi. Nah, adik-adik, nanti kita akan minta kepada Tuhan Yesus supaya adik-adik dan kakak juga dan kita semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Iya. Nah, apa sih tugas kita adik-adik? Nah, inilah tugas kita adik-adik. Tugas kita apa? Menceritakan Tuhan Yesus pertama-tama kemana dulu? Ke keluarga kita. Kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus pada mbak, suster, mungkin juga kepada oma, opa, kepada om, tante yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan juga kepada siapa lagi adik-adik? Kepada teman-teman yang ada di sekolah. Sampai kepada orang lain. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Kak, saya masih kecil, Kak. Kak, saya belum bisa apa-apa, Kak. Dari perbuatan kita bisa taat, kita bisa berbuat baik. Itu sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, yang selanjutnya, tugas kita apa sih? Nah, ini dia. Tugas kita apa? Berdoa untuk orang sakit. Nah, coba lihat itu gambar yang ada di sebelah itu. Ada seorang anak kecil ini adik-adik. Umurnya kurang lebih 3 tahun. Dia sedang apa? Menumpangkan tangan atas orang sakit. Karena firman Tuhan berkata, Markus 16 ayat 18d, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Jadi adik-adik, dari mulut bayi-bayi akan ada kuasa. Untuk apa? Untuk membungkam. Apa? Membungkam si iblis, adik-adik. Iya, kita bisa lihat contohnya seorang anak kecil ini, dia dengan beraninya menumpangkan tangan ke atas orang sakit. Kak Daniel yakin dan percaya adik-adik pasti bisa. Karena kita sedang ada di era Pentakosta ketiga. Era di mana Tuhan akan curahkan Roh Kudus-Nya ke tengah-tengah kita. Dan yang terakhir adik-adik. Nah, ini dia. Dan yang terakhir membangkitkan yang mati. Anak Kak Daniel tanya, "Pak, emang bisa, Pak, kita membangkitkan yang mati?" Bisa. Atas kehendak Tuhan. Katakan amin adik-adik. Nah, mati di sini juga adik-adik mungkin selama pandemi ini, selama ada virus corona ini, mungkin ada adik-adik yang putus asa. Aduh Tuhan, tolong papa mama saya sudah kehilangan pekerjaan. Bagaimana saya bisa sekolah, bagaimana saya bisa belajar online. Mungkin adik-adik sedang putus asa, putus pengharapan. Bagaimana masa depan saya? Nah,
tugas adik-adik, tugas kakak Daniel juga. Untuk apa? Untuk memberikan semangat untuk teman-teman kita. Amin adik-adik. Iya, dengan perkataan kita memberikan semangat. Kita memberikan kata-kata penghiburan. Supaya apa? Supaya teman-teman kita mendapatkan pengharapan. Mungkin juga ada teman-teman kita yang sudah jauh dari Tuhan. Mungkin selama pandemi, males ibadah sekolah minggu online. Lebih baik main-main aja di rumah. Mungkin juga males berdoa lagi karena gak pernah lagi pergi ke gereja. Oh tidak adik-adik. Adik-adik bisa membawa teman-teman yang mungkin sudah jauh. Bisa lewat video call. Mungkin ada yang masih ingat teman-teman yang selama pandemi ini kita gak pernah bertegur sapa lagi. Tidak pernah lagi ketemu. Coba lihat gambar itu adik-adik. Salib ada di belakangnya. Dan seseorang itu sedang apa? Sedang duduk termenung. Mungkin seseorang ini sedih, jauh dari Tuhan. Nah ini tugas adik-adik dan tugas Kak Daniel. Untuk apa? Untuk memberikan pengharapan. Untuk menyemangatkan yang selama ini sudah putus pengharapannya. Katakan amin adik-adik. Kak Daniel sudah selesai cerita firman Tuhan. Mari saya undang WL Singer. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini Kak Daniel tanya, siapa yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, Tuhan Yesus senang. Siapa yang ingin dipakai oleh Tuhan? Menjadi saksi. Menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Menyembuhkan orang yang sakit. Kak, gak bisa Kak menumpangkan tangan. Kan harus jaga jarak Kak. Bisa adik-adik. Dengan video call, lewat Zoom, lewat apapun. Karena apa? Karena ini adalah era Pentakosta ketiga. Tuhan akan curahkan kuasanya yang sangat besar. Buat adik-adik dan buat kakak-kakak sekolah minggu. Mari kakak Daniel undang bangkit berdiri. Buka kedua tangannya. Mari kita naikkan ini adik-adik. Mari datang kepada Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Ayo adik-adik nyanyi. Jangan diam. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Ayo adik-adik fokus pada Tuhan. Buka kedua tangannya. Kita minta pada Tuhan Yesus Roh penolong itu yang akan menyertai adik-adik dan kakak sekolah minggu untuk menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan Yesus percayakan buat kita adik-adik. Holy Spirit rain. Ayo serius datang kepada Tuhan. Kak Daniel merasakan ada Roh Kudus di tempat ini. Kakak merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Ayo adik-adik yang di rumah datang kepada Tuhan.
sembah Dia. Angkat suaranya, angkat hatinya, sembah. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Orabaya syakaya ralabala. Tuhan Yesus, Tuhan lihat adik-adik sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Tuhan, kami minta ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan, perlengkapi adik-adik sekolah minggu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Untuk Tuhan Yesus pakai, Tuhan Yesus pakai jadi saksi dan memberkati banyak orang ya Tuhan. Orabaya syakaya ralabaya ralabaya. Holy Spirit, rain down. Mari adik-adik datang kepada Tuhan. Irabaya syakaya ralabala, rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Tuhan jamah setiap adik-adik yang ada di rumah. Jamah, perlengkapi mereka ya Tuhan. Rain down, rain on us. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. Ayo adik-adik, taruh kedua tangannya di atas kepala adik-adik. Taruh kedua tangannya di atas kepala adik-adik. Kita minta saat ini, kita minta kuasa Roh Kudus
adik-adik, papa mama, mbak suster, semua kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah online pada pagi hari ini. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan perlindungan daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Selamat siang Papa Mama, adik-adik, Mbak Suster. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.